Oke, silakan. Ya, tafadhol Ustaz Abdullah, antum mengawali Ustaz. Bismillah. Ustaz, suara anak kedengeran Ustaz. Jelas, Alhamdulillah Diana. Cuma Alhamdulillah di Pak Ustaz. dosen bagaimana? Jelas, jelas. Oke, jelas sudah. Silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahilladzi wabarakatuh. hadana linahtadiya laula an hadallahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Baik, langsung saja pada hari ini, pada malam ini kami akan membawakan materi tentang peradaban profetik Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya Abdul Syafi'i dan Ustadz Muhammad Teguh Azhar berdua. Tapi langsung saja eh, dari judul ini, peradaban profetik Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari latar belakangnya, bahwasanya dalam artikel ini Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sosok yang sangat penting dalam sejarah agama dan peradaban manusia. Beliau ini dikenal sebagai Abu al-Anbiya. Abu al-Anbiya yaitu bahwasanya bapak para nabi. Mengapa disebut bapak para nabi? Karena dari keturunannya lahir banyak nabi besar seperti anaknya Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub hingga Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya dalam Islam. Jadi Nabi Ibrahim ini juga dihormati dalam agama Yahudi, agama Kristen. Sehingga ajaran Nabi Ibrahim ini memiliki pengaruh yang sangat luas dan di lintas zamannya. Beliau ini, Nabi Ibrahim ini dikenal sebagai pembawa ajaran tauhid, keyakinan bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Jadi pada zamannya masyarakat hidup dalam sistem penyembahan berhala dalam kepercayaan ini politisme banyak Tuhan seperti yang menyembah berhala. Nabi Ibrahim tampil menentang sistem itu, menyeru manusia agar kembali kepada Tuhan yang satu. Nah, di sini perjuangan ini bukan sekedar perlawanan agama, akan tetapi juga revolusi peradaban. Karena Nabi Ibrahim ini ingin membangun masyarakat yang tidak hanya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi juga Nabi Ibrahim ini ingin beretika keadilan dan untuk bermoral tinggi. Baik, lanjut Ustadz. Nah, di sini konteks krisis modern. Pada peradaban modern mengalami krisis moral, spiritual, dan ekologis akibat dominasi materialisme dan sekularisme. Nah, di sini kemajuan teknologi ekonomi dan ilmu pengetahuan tidak diimbangi dengan moral dan spiritualitas, hingga manusia banyak terjebak dalam materialisme, mengejar harta dan kekuasaan tanpa memperhatikan nilai kemanusiaannya. Jadi akibatnya muncullah berbagai masalah seperti krisis moral atau hilangnya nilai kejujuran dan kasih sayang, kesenjangan sosial dan ekonomi, krisis lingkungan karena keserakahan manusia, krisis identitas. Oleh sebabnya hilangnya arah hidup dan makna spiritual. Lanjut Ustadz. Nah, di sini nilai profetik Nabi Ibrahim. Yang pertama bahwasanya tauhid sebagai pondasi peradaban. Yang kedua, pengorbanan sebagai etika sosial. Dan yang ketiga, hijrah sebagai transformasi peradaban. Yang pertama tauhid, pondasi peradaban. Tauhid artinya berarti meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim ini menentang menyembah berhala. Bahwasanya di zaman Nabi Ibrahim ini banyak yang menyembah berhala dan semua
bentuk ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nilai tauhid yang mengajarkan bahwasanya seluruh kehidupan harus diarahkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk kepentingan diri sendiri atau materi semata. Nah, dalam konteks peradaban ini, tauhid menjadi dasar moral dan arah hidup manusia. Nah, jika manusia berpegang pada tauhid, maka mereka akan adil dan tidak menindas orang lain. Selanjutnya, mereka akan menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Mereka tidak akan menganggap materi sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan. Nah, dengan kata lain, tauhid membuat manusia sadar bahwa hidup memiliki makna spiritual dan tanggung jawab sosial. Yang kedua tadi pengorbanan atau etika sosial. Nah, dari kisah Nabi Ibrahim ini, yang rela menyembelih putranya Ismail atas perintah Allah. Jadi Nabi Ibrahim eh, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dalam mimpinya itu suruh berkorban anaknya. Nah, ini adalah contoh luar biasa tentang pengorbanan sejati seorang ayah kepada anaknya. Meskipun akhirnya Allah menggantinya dengan seekor penyembelihan, diganti dengan domba-domba apa? Jadi dari peristiwa itu mengandung pesan bahwa ketaatan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala harus di atas kepentingan pribadi. Nah, di sini ada nilai pengorbanan ini tidak hanya berlaku dalam ibadah, akan tetapi juga dalam kehidupan sosial kita. Artinya bahwasanya manusia harus siap berkorban demi kebaikan bersama, menolong sesama, menahan ego dan bekerja untuk keadilan. Peradaban yang baik tidak mungkin tumbuh tanpa adanya semangat pengorbanan dan kepedulian sosial. Selanjutnya yang tadi, hijrah transformasi peradaban. Nah, hijrah Nabi Ibrahim ini dari negeri kafir menuju negeri yang dijanjikan Allah melambangkan perubahan besar. Hijrah bukan hanya berpindah tempat dari kota ke kota, melainkan hijrah bisa berarti transformasi moral, sosial, atau intelektual. Jadi meninggalkan kebiasaan buruk ke kebiasaan baik itu hijrah. Hijrah juga mengajarkan bahwa peradaban tidak bisa lahir tanpa keberanian untuk berubah. Jadi manusia dan masyarakat harus berani meninggalkan sistem yang tidak adil dan membangun tatanan baru yang berdasarkan nilai-nilai profetik itu. Tapi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ustadz Teguh. Apakah ada gangguan ini, Ustaz? Terus aja. Terus, Gal. Jelas, jelas, jelas. Ya, tubuhnya mana? Ustaz, dosennya sudah ada lagi, masuk lagi belum? Udah ada. Ya kan ada rekam dia kan. Mas, bentar. Tadi yang keluar saya atau gimana ya? Hah? Kita tadi keluar ya. Saya sharekan lagi ya. Oh, Ini lanjut, Sat, Udah lanjut. Ustaz. Fadal, fadal. Lanjut Ustaz. udah Ustadz tadi udah tinggal Ustadz. Oh, Ustadz. udah, oh gitu. Udah Baik. lah. Berarti saya lanjutkan ini, insya Allah ya. Baik. Oh, Mohon maaf tadi nggak tahu nih saya yang keluar atau mungkin teman-teman yang keluar atau gimana nih. Saya mungkin yang keluar. ya, ya. Baik, baik. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak dosen dan juga teman-teman yang lainnya untuk melanjutkan pada poin berikutnya ya. Sebentar, ini kok belum ada perubahan. Nah, ini. Oke.
Nah, nah, Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Peradaban profetik versus krisis kontemporer nih. Nah, dalam dinamika modern, teman-teman sekalian, itu peradaban manusia menghadapi krisis multidimensi, dan itu kita sudah tahu semuanya ya. Yang tentunya berakar pada reduksi nilai transendental nih dalam kehidupan. Krisis moral, sekularisme, konflik identitas, sehingga problem ekologi menjadi realitas global yang menunjukkan adanya degradasi dalam bangunan peradaban kontemporer. Dan itu kita perhatikan dan kita saksikan bersama tadi. Dalam konteks ini, nilai-nilai profetik Nabi Ibrahim alaihissalam menawarkan paradigma alternatif yang tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga aplikatif bagi tata kehidupan masyarakat. Ya. Pertama, krisis moral dan sekularisme modern yang ditandai dengan relativisme etika, hedonisme, dan marginalisasi agama dalam ruang publik perlu direspon tuh dengan etika tauhid. Setidaknya itu yang dikatakan oleh Supriyadi ya dalam bukunya Kisah Nabi Ibrahim sebagai role model keluarga nih. Nabi Ibrahim menghadirkan tauhid sebagai fondasi moral universal yang membebaskan manusia dari dominasi hawa nafsu dan ketergantungan pada berhala materialisme. Selama ini kita memahami bahwasanya berhala itu ya patung aja gitu. Padahal bisa jadi materialisme sebagai berhala begitu. Nah, tauhid dalam perspektif Ibrahim alaihissalam ini bukan sekedar doktrin keagamaan, melainkan orientasi hidup yang menempatkan Allah sebagai pusat segala aktivitas. Dengan demikian, etika tauhid berfungsi sebagai standar objektif untuk menilai benar dan salah, sekaligus meneguhkan nilai moral yang kokoh di tengah relativisme modern. Yang kedua, konflik identitas global menjadi salah satu wajah krisis peradaban yang paling menonjol saat ini. Globalisasi memang memunculkan homogenisasi budaya, namun pada saat yang sama melahirkan benturan identitas tuh yang menimbulkan fragmentasi sosial dan konflik transnasional malah. Ya. Dalam hal ini, visi profetik Nabi Ibrahim menawarkan umat transnasional berbasis iman. Ibrahim kita kenal sebagai figur yang diakui lintas agama Abrahamik, sehingga nilai-nilainya dapat menjadi titik temu bagi umat manusia. Nah, konsep ummatan wahidah yang diilhami dari ajaran Ibrahim menekankan pentingnya solidaritas spiritual yang melampaui sekat etnis, bangsa, dan madhab. Paradigma ini, jika diinternalisasi, mampu menghadirkan dialog peradaban yang damai, sekaligus mengurangi konflik. Tentunya konflik identitas ini maksud, yang kerap berujung pada kekerasan dan disintegrasi global. Yang kita perhatikan, ada sebagian negara yang memang tidak memahami tentang ini, sehingga mereka malah mengklaim secara sepihak dan melakukan kesewenang-wenangan terhadap negara yang lainnya atau bangsa yang lainnya. Dan kita saksikan bersama. Ini berawal dari ini. Konflik identitas yang kerap berujung pada kekerasan dan disintegrasi global. Yang ketiga, krisis ekologi dan keserakahan ekonomi yang menjadi ciri utama peradaban kapitalistik modern dapat dijawab dengan nilai zuhud dan amanah pengelolaan. Nabi Ibrahim memberikan teladan kesederhanaan dalam hidup yang mencerminkan orientasi eksistensial kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan pada akumulasi harta atau kekuasaan. Nilai zuhud di sini bukan berarti meninggalkan dunia, bukan, melainkan mengelola dunia dengan penuh tanggung jawab dan tidak berlebihan. Dalam kerangka ini, manusia diposisikan sebagai khalifah yang mengemban amanah menjadi bumi, menjaga bumi maksudnya, yaitu khalifah fil ardh. Amanah ini mengimplikasikan tanggung jawab ekologis, yakni pemanfaatan sumber daya secara adil dan berkelanjutan, sekaligus menolak eksploitasi alam yang berorientasi pada keuntungan sesaat. Dengan demikian, paradigma peradaban profetik Nabi Ibrahim alaihissalam ini memberikan jawaban integral terhadap krisis kontemporer. Jadi kan? Etika tauhid membangun fondasi moral yang kuat di tengah relativisme modern. Misi umat transnasional berbasis iman menawarkan solusi atas fragmentasi identitas global. Sedangkan nilai zuhud dan amanah ekologis memberikan arah bagi pembangunan yang berkelanjutan dan humanis. Seluruh dimensi ini menunjukkan bahwa nilai profetik Ibrahim tidak berhenti pada tataran spiritual, melainkan membentuk kerangka peradaban yang inklusif, etis, dan relevan bagi tantangan dunia modern. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang relevansi, ya relevansi, ya, yakni bagi peradaban madani seperti apa. Nah, peradaban profetik Nabi Ibrahim merupakan sebuah model integratif ya, yang menyatukan iman, ilmu, amal dalam satu kesatuan epistemologis gitu, maupun praksis. Jadi bukan hanya tataran teoritikal, tapi ke praksis seperti itu. Tauhid yang menjadi basis spiritual Nabi Ibrahim tidak berhenti pada dimensi teologi saja, gitu. Ya, tetapi bergerak ke arah praksis sosial.
yang menata tatanan kehidupan. Dalam konteks ini, iman tidak semata keyakinan personal, melainkan orientasi hidup yang membimbing ilmu sebagai basis rasionalitas dan amal sebagai manifestasi praksi sosial. Integrasi ini menjadi penting karena salah satu krisis besar peradaban modern adalah keterpisahan antara ketiga dimensi tersebut. Iman direduksi menjadi ruang privat, ilmu terjerat sekularisasi, sementara amal seringkali kehilangan fondasi etis. Nah, Nabi Ibrahim menampilkan sintesis yang harmonis, di mana iman melahirkan ilmu yang mencerahkan, dan keduanya berujung pada amal yang membangun tatanan sosial yang adil dan beradab. Nah, kita singkat ke terakhir ini, perkenaan tentang Nabi Ibrahim dan isu konflik Israel-Palestina, karena sedang relate ya masa sekarang. Nah, ini berpengaruh juga dalam peradaban gitu kan, seperti itu. Dan ini wujud daripada akibat daripada hal-hal yang kurang terpenuhi dari nilai Abraham atau Ibrahim, Abrahamik yang tidak diambil oleh para pengklaimnya sendiri. Gitu. Dalam hal ini adalah Yahudi dengan kita orang Islam. Di antara isu yang mencuat terkait konflik Israel-Palestina adalah berkenaan dengan klaim Israel tentang tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala untuk Ibrahim dan keturunannya yang mereka klaim orang-orang Yahudi hanya mereka saja yang berhak akan itu. Padahal keturunan Abraham banyak, tapi mereka mengklaim sepihak bahwasanya untuk mereka saja. Karena mereka tidak begitu mengakui keturunan selain keturunan Ishak. Dari Sungai Mesir hingga Efrat, yang kalau disebutkan di kitab mereka, secara di bahasa Ibrani-nya kita tampilkan juga, yang artinya, ya ini di Genesis ya, pasal 15 ayat 18, kita ambil dari kitab Kejadian Genesis itu, pasal 15 ayat 18. Pada hari itu Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram, yaitu Avram atau Abraham atau Ibrahim atau Ibrahim atau Abiram. Kalau dalam bahasa apa namanya Sanskerta ya. Dan berfirman, kepada keturunanmu aku memberikan negeri ini, yaitu wilayah dari Sungai Mesir sampai ke sungai yang besar, yaitu Sungai Efrat. Ayat ini sering dijadikan dasar klaim teologis bahwa janji wilayah umat Abraham mencakup daerah yang sangat luas. Kalau kita perhatikan dari Mesir sampai Efrat, sampai Irak luas gitu. Bahkan Saudi bisa masuk begitu, terutama bagian utaranya. Demikian. Berarti sangat luas sekali. Namun interpretasi historis dan geografisnya beragam dan diperdebatkan. Kalau kita perhatikan di logo IDF yang ada di pasukannya Israel begitu, maka di sana ada tulisan Eretz Israel, Yisrael, yaitu tanahnya Israel. Yaitu gambarnya gambar memang dari Mesir sampai Efrat ya, sampai Irak seperti itu. Seakan-akan itu menjadi misi atau agenda mereka berikutnya adalah untuk mencaplok negara-negara tersebut. Berarti di sini klaim mereka bukan hanya klaim politis atau hanya sekedar nyuri tanah, enggak. Tapi ini ada klaim teologis mereka itu. Memang mereka sedang memperjuangkan ini gitu. Kalau kita perhatikan sampai mereka ngotot seperti itu. Nah, dan ini tentunya berpengaruh terhadap peradaban nantinya. Berpengaruh. Nah, di sini kalau di dalam Injil sih memang di Perjanjian Baru tidak ada ayat yang secara langsung menyebutkan dari Sungai Mesir sampai Efrat sebagai janji wilayah fisik. Injil lebih banyak menekankan bahwa Abraham menjadi bapak iman dan bahwa janji-janji itu digenapi dalam dimensi rohani bagi mereka yang beriman. Misalnya melalui Kristus menurut mereka. Misalnya di Galatia 3:14 menyatakan bahwa di dalam Kristus berkat Abraham akan mencuatnya isu bahwa upaya Israel mencaplok Palestina, di ayat di atas gitu ya, dijadikan dasar mencuatnya isu bahwa upaya Israel mencaplok Palestina bahkan negara sekitarnya bukan hanya sekedar memperluas wilayah, namun juga merupakan klaim yang bersifat teologis. Nah, ini yang bisa disampaikan oleh kami. Barangkali mudah-mudahan bisa membuka ruang diskusi bagi semuanya. Ya, silakan kami membuka ruang diskusi tersebut pada semuanya. Barakallahu. Nah, enggak, silakan barangkali ada yang ingin disampaikan, baik itu berupa pertanyaan maupun tambahan atau masukan dan lain sebagainya. Silakan. Ustaz Nur Wahyudi, Ustaz Syahrul, Ustaz Abdul Muiz, dan yang lainnya silakan. Ya Ustaz, izin bertanya Ustaz. Masya Allah, tafadhal, tafadhal. Iya Ustaz, Ibrahim alaihissalam ini kan di RPS-nya dosen titik kulminasi peradaban profetik Ustaz.
Kulminasi itu kan titik puncak ya. Jadi Ya. titik puncak peradaban profetik, sehingga Nabi Ibrahim mendapatkan gelar sebagai monoteisme, bapak monoteisme, atau orang yang sosoknya begitu dimuliakan oleh ketiga agama, yaitu agama Yahudi, agama Kristen, dan agama Islam. Jadi agama Samawi ketiga-tiganya ini memuliakan Nabi Ibrahim. Bahkan Brahma sendiri di bahasa Hindu katanya itu berasal dari Ibrahim, katanya beberapa podcast di YouTube ya. Brahma itu katanya berasal dari Ibrahim, katanya itu. Saking dimuliakannya Nabi Ibrahim. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, selain sifat monoteisme yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, sosok teladan keluarga dan lain-lain, apa yang bisa kita ambil hikmah dari beliau nih, Ustaz? Sebagai bapak monoteisme agama, dan teladan apa lagi yang bisa kita tiru? Kalau istrinya dua mungkin Ustaz Sahrul gak berani mungkin, Ustaz ya. Karena beliau kan ada Siti Sarah, ada Siti Hajar. Iya. Lebih kali. Ditutup dulu apanya ya? PowerPoint-nya coba ditutup Itu dulu. saja, Ustaz. Oh, siap, siap. Stop share. Mungkin itu Pas, dulu, Ustaz, sementara, Ustaz. Nanti bisa nambah lagi, Ustaz. Monggo, Ustaz. baik, Masya Allah. Apa sudah tertutup di sana? Belum? Belum. Belum ya? Sudah Oke, ya? sudah. Alhamdulillah. Baik, Masya Allah. Ustaz Abdullah, barangkali Antum mau mendahului dalam artian mau menjawab duluan? Antum aja dulu, Ustaz. Oh gitu ya? Masya Allah. Sebenarnya di sini kalau kita perhatikan Nabi Ibrahim alaihissalam dari sejauh bukan sejauh ya, sependek yang kami ketahui berkenaan tentang beliau, kalau kita perhatikan banyak sekali ya doa-doa dalam Al-Quran itu kalau secara redaksional itu diambil dari beliau gitu. Ya, menunjukkan bahwasanya beliau itu penuh ketawakalan, penuh apa ya, penyerahan diri ya, karena memang beliau dikatakan aslam tuli rabbil alamin gitu ya. Aku berserah diri pada Rabb semesta alam. Dalam hal ini kalau kita perhatikan doa-doanya banyak sekali ya. Nabi Ibrahim ini berarti sisi itu yang kemudian kita sisi transendental seperti itu yang kemudian kita ambil gitu dari beliau alaihi salam. Walaupun beliau ini katakanlah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala tapi tidak kemudian menurunkan semangat beliau untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Kalau kita perhatikan banyak kan doanya yang redaksi Robbi, Robbana dan lain sebagainya dalam Al-Qur'an dari Ibrahim ini. Ini mengajarkan pada kita tentunya tetap ya sisi-sisi transendental seperti ini harus senantiasa mendarah daging dalam diri kita itu sebagai seorang mukmin, seorang muslim yang mengikuti jejak langkah sebagaimana disuruhlah kita semua. Nabi SAW pun disuruh wattabi' millata Ibrahim hanifah kan begitu, dan ikutilah millahnya Ibrahim secara lurus, ya, ini ajarannya beliau. Nah ini yang pertama itu. Kemudian yang kedua, perhatian terhadap generasi itu besar sekali kalau kita perhatikan ya, bukan hanya generasi tapi juga umat manusia kalau kita perhatikan ya. Ya, dari doanya saja Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati ini menunjukkan bahwasanya beliau ada perhatian terhadap generasinya gitu. Ya. Kemudian terhadap manusianya tentu terutama bagi mereka yang beriman seperti itu. Kalau kita perhatikan doanya itu di tempat yang lain itu Rabbi firli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Gitu, di surah Ibrahimnya gitu. Ini menunjukkan bahwasanya beliau perhatiannya itu bukan sifatnya egosentris gitu. Jadi bukan di beliau saja yang ditonjolkan, akan tetapi beliau ini eh, orangnya humanis dan juga memang memperhatikan yang lainnya gitu. Tidak kemudian egois gitu ya. Nah, ini kalau kita perhatikan setidaknya dua hal itu yang bisa kita sorot dari beliau alaihi salam. Barangkali ada tambahan dari yang lainnya, Fadhol. Ustaz Abdullah, atau barangkali nambahkan? Mungkin ini, Ustaz, yang bisa kita teladani dari kisahnya Nabi Ibrahim itu eh, pengorbanan beliau, Ustaz. Ketika Insyaallah. beliau disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala apa untuk menyembelih putranya, Ustaz. Hmm. Mungkin itu, Ustaz.
Baik, Masya Allah. Dari sini berarti ada hal-hal sifatnya sosial dari beliau yang tinggi kan. Selain bentuk kesetiaan gitu kan Nah, terhadap Tuhan, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Juga hal sosial yang tinggi berarti. Baik, ada lagi mungkin dari yang lain para asatidzah, fadhal. Berikan masukan atau menambahkan. Ustadzat juga sekalian, silakan. Fadhalna. Boleh sedikit tadi saya menambahkan juga pertanyaan yang tadi. Masya Allah. Jadi nambah pertanyaan nih. Sembari menunggu kawan yang bertanya Masya Allah. saja. Fadhal, fadhal. Ada juga klaim begini, Ustaz. Ketika Nabi Ibrahim diperintah Allah ke Mekah membawa putranya, Zar'in inda baitikal muharram itu gitu ya. Ada kelompok yang mungkin nggak ada tahu dari mana ininya, mungkin ini sebagai masukan juga. Itu Siti Sarah katanya cemburu, Ustaz. Karena beliau ini belum punya anak, gitu katanya. Nah, iya, Gitu iya, ya. Sedangkan Hajar dari Mesir sebagai budaknya itu kan iya. ini karena beliau ini kan masih kalau bahasa kita maningrat lah gitu kan. Sedangkan Iya, Siti iya. Hajar ini kan maningrat gitu. Jangan. Ini kan jadi masalah nih. Jadi dari diskusi-diskusi yang pernah kita lakukan, orang Yahudi ini merasa dia lebih berhak menjadi keturunan Ibrahim Iya. karena merasa Sarah itu ningrat, bangsawan, sedangkan Hajar itu adalah budak gitu. Nah, Nah, Masya Allah. itu dari segi sosiologis tadi ini kan bukan teologis ya, sosiologis ya. Iya, iya. Sosiohistoris lah. Sosiohistoris tadi mereka merasa dirinya lebih mulia, lebih berhak menjadi keturunan Ibrahim. Jadi karena ibundanya itu adalah Ishak, ibunya dari adalah Sarah. Sedangkan Hajar punya putra namanya Ismail yang dalam tanda petik itu budak. Menarik nih. Lalu mudah-mudahan juga kan tadi ada bagaimana pendapat antum juga tadi Ibrahim untuk menangkal pendapat orang katanya karena takut istri tapi bukan susis begitu ya. Beliau disuruh Sarah membuang anaknya ke Mekah gitu katanya. Jadi itu termasuk bujuk rayunya Sarah karena Sarah merasa belum hamil-hamil sedangkan budaknya ini sudah hamil dan perhatian Ibrahim lebih kepada putranya sehingga beliau menjadi apa ya namanya adalah sentimen secara psikologis ya sehingga ingin supaya putranya itu dijauhkan itu supaya Nabi Ibrahim tetap bersamanya itu. Ini sebagai perspektif yang berbeda mungkin Ustaz ya. Begitu saja mungkin Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Ustaz Abdullah barangkali mau menjawab duluan? Antum saat duluan saat. Baik, baik. Terkait dengan masalah keabsahan riwayat mengenai bahwasanya Sarah itu atau biasa disebut Sarai kalau dalam bahasa mereka ya, bahasa Ibrani atau apa ya. Makanya Nabi Muhammad SAW itu disebutnya Sarayin walaupun bagian daripada apa namanya eh, keturunan Ismail gitu. Nah, Sarah ini memang di beberapa riwayat kita belum lihat ya dalil kesahihannya apakah benar memang Sarah di dalam keadaan cemburu atau mana. Yang pasti kalau di sahih kejadiannya bahwasanya ketika sudah di Hagar atau Hajar ini dibawa ke apa namanya ke lembah Bakkah seperti itu tatkala Ibrahim mau kembali lagi langsung tanpa menoleh gitu kan. Sampai ditanya berulang kali oleh Hagar apakah memang ini perintah Allah atau bukan seperti itu. Maka Ibrahim hanya apa menjawab dengan lirih bahwasanya ini adalah perintah Allah kan gitu. Tanpa menoleh sama sekali. Berarti menunjukkan kalau lihat dari riwayat yang tersebut yang lebih dominan adalah ini memang perintah Allah SWT untuk dibawalah Hagar ke sama Ismail itu ke lembah Bakkah gitu kan ya. Cuman di sini memang ada perspektif baru nih yang cukup mind blowing bagi kami ya, bagi saya terutama gitu. Ketika menyimak penjelasan dari Prof. Menachem Ali ya. Bahwasanya ini sering dijadikan senjata Ustaz oleh orang-orang Yahudi maupun Nasrani gitu terkait dengan masalah Hajar itu seolah-olah di apa namanya direndahkan dengan karena dia budak gitu.
ternyata setelah melalui pengkajian manuskrip, penelitian manuskripnya Ustaz Menachem Ali, Profesor Menachem Ali ini, ternyata Hagar itu bukan bukan budak ternyata, Ustaz. Ya, Hajar itu ternyata putri daripada Firaunnya itu, maksudnya putri dari si raja itu katanya. Berdasarkan pengkajian manuskrip beliau ya. Wallahu alam ini jadi ini memang final seperti itu atau tidak, tapi memang hasil penelitian beliau seperti itu. Dan ini sangat-sangat membantah sekali ya terkait dengan marginalisasi yang dilakukan oleh sekelompok dari mereka yang kemudian mengatakan bahwasanya keturunan Ismail ini, keturunan Hajar ini, ya Ismail ini tentunya tidak lebih baik dibandingkan Ishak gitu kan. Dan yang terbukti sentimen tersebut terbukti bahwasanya di kitab di Taurat sendiri itu ditunjukkan oleh Prof. Menachem Ali di Taurat sendiri penyebutan Yitzhak atau Ishak ini dahulukan daripada Ismail gitu. Padahal mereka ini dua-duanya adalah zera atau benihnya daripada Abraham. Ya, zera disebutnya, yaitu zuriat. Kalau bahasa kitanya zuriyah, ya kan? Dua ini yang paling pertama lahir sebenarnya adalah secara urutan harusnya Ismail kan. Kemudian baru Ishak. Gitu. Cuman penyebutan di sana itu saking sentimen terhadap Ismail, penyebutan di Taurat itu, di Tauratnya mereka gitu yang sudah mereka ubah-ubah. Itu didahulukan Ishak dulu sebelum Ismail. Padahal penyebutan anak-anak Ismail didahulukan, ya, di sebelumnya, di ayat sebelumnya, di pasal. Saya lupa lagi ayat dan pasalnya, harus dirujuk lagi kepada eh, apa yang disajikan oleh Prof. Menachem tersebut. Dari sini kemudian jadi ada insight baru nih berkenaan tentang masalah Hagar nih. Ternyata ada apa ya, ada sesuatu perspektif baru bahwasanya Hagar sebenarnya bukan budak. Hasil pengkajian manuskrip itu dan beliau menemukannya itu adalah katanya di Dead Sea Scroll yang abad kedua sebelum Masehi ditemukan di mana? Ini dokumen tertua katanya ditemukan di naskah Laut Mati itu ya. Demikian dan menunjukkan bahwasanya Hagar atau Hajar itu ternyata adalah putri, bukan seorang budak. Katanya begitu. Allah alam bisawab. Sehingga di sini kalau beneran Hajar ini adalah putri bukan seorang budak, berarti kan itu eh, tendensi hal-hal yang sifatnya tendensius atau perendahan terhadap Hagar ini kemudian bisa tertolak gara-gara itu gitu. Dengan data eksternal tersebut. Demikian. Allah alam bisawab. Barangkali ada yang ditambahkan ini oleh yang lain silakan. Dan dimaklumi bahwasanya istri beliau itu siapa namanya? Istri beliau itu bukan hanya dua ya, ternyata tiga dengan Keturah ya. Dan Keturah juga punya keturunan kan, kalau tidak salah sekitar 5 atau 6 anak gitu ya. Cuman memang yang disebut Zera ini cuma dua, yaitu Ismail dengan Ishak gitu ya. Itu dari Hagar dan juga dari Sarah. Demikian. Ya. Pasti ada hikmah di sana. Inilah yang kemudian jadi klaim orang Yahudi bahwasanya hanya keturunan Ishak aja yang berhak atas daerah tersebut atau wilayah tersebut gitu. Padahal sebenarnya kan anaknya banyak. Maksudnya keturunan Ibrahim kan banyak, bukan hanya Ishak dan juga Ismail ya. Anak-anak Keturah juga keturunan Ibrahim gitu kan. Baik. Demikian barakallahu fikum. Barangkali Ustaz Abdullah antum ada tambahan? Dari yang lain juga, Ustaz. Yang lain juga, Barangkali Ustaz. yang lain silakan kita hidupkan diskusi. Ustaz Nurdin, Ustaz Syahrul, Ustaz Zuhri, Ya. Hmm. Ustaz Anzar, ada Ustaz Anzar. Fadol Ustaz. Ustaz Zuhri, fadol. Ya, Afwan Ustaz, izin bertanya mungkin sedikit terkait Masya Allah. nilai-nilai profetik Nabi Ibrahim terhadap eh, untuk penerapannya ke kehidupan modern gimana? Bentuk Atau penerapan ke kehidupan modern yang sekarang dan bagaimana buat mengedukasi generasi-generasi muda terkait nilai-nilai yang ada pada Nabi Ibrahim. baik, Masya Allah. Mungkin dua itu Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Barangkali Ustaz Abdullah, sama-sama. Ustaz Abdullah Syafi'i, barangkali antum mau mulai menjawab. Bentar, Ustaz. Penerapan di masa modern seperti ini nih. Seperti sekarang ini seperti apa gitu.
Atau yang lain silakan barangkali sambil menunggu Ustaz Abdullah nih. Sebenarnya sudah dibahas dengan saya di apa namanya di artikelnya ya atau di Di artikelnya makalahnya. Ustaz ada. Ya, ada di artikelnya. Tentunya di sana kalau konsepnya konsep ummatan wahidah, berarti lebih kepada kalau di penerapan di modernnya, tentunya adalah eh, harus menjadi apa namanya istilahnya, bukan jadi ajang untuk fragmentasi sosial ya, akan tapi hendaknya menjadi ruang diskusi sehat itu. Tatkala terjadi yang namanya perbedaan, terutama dalam hal perbedaan yang terjadi gitu ya, di tengah-tengah kehidupan sosial kita, bahwasanya Ibrahim ini menjadi sosok sentral dari tiga agama yang berbeda, sekaligus bukan hanya tiga ya, tapi juga banyak dari penganut-penganut agama yang lain. Di antaranya misalkan Hindu nyebutnya Abiram, ya, atau Brahma tadi menurut Ustadz Nur, itu kan dan lain sebagainya. Tentunya mereka sudah mengenal sosok ini. Dan kalau kita perhatikan karya Ramayananya, karyanya Walmiki juga, seingat saya memang membahas juga tentang Abiram ini ya, yaitu para Ramayana itu ya, kitab Ramayana itu, yang ditulis Walmiki itu. Nah, ini menunjukkan bahwasannya tokoh sentral ini memang seakan-akan memang bisa untuk dijadikan acuan atau dijadikan apa role model lah oleh semua agama dan manusia gitu dalam hal ini. Berarti konsep umat dan wahidah di sana memang tidak untuk menyatukan seluruh agama, mencampurkannya menjadi seperti itu, enggak, bukan. Cuman menghidupkan ruang diskusi yang sehat gitu, bukan kemudian menjadi fragmentasi sosial yang tajam seperti itu. Mungkin itu diantaranya nih. Wah, dan di modern kita saat ini ya, karena kalau misalkan terus terjadi fragmentasi sosial, terus terjadi konflik, itu tentunya akan merugikan umat manusia juga seluruhnya gitu kan. Demikian secara meluas. Itu salah satunya. Kalau penerapannya apa namanya penerapan dan juga edukasinya terhadap kita semuanya ya kita menghidupkan diskusi-diskusi sehat ya tidak kemudian terlalu mudah untuk baper, undungan atau apa jika ada hal-hal yang berbeda gitu. Tidak kemudian mudah justifikasi, tidak kemudian mudah untuk menggiring opini dan lain sebagainya, tapi kemudian menghidupkan akal sehat dan juga eh, dinginnya pikiran dan benak seperti itu sehingga bisa menghidupkan diskusi sosial, diskusi-diskusi yang lebih sehat dan juga lebih apa ya berdaging lah gitu kira-kira. Nah, silakan yang lain. Oke, nanya nih. Tanya nih, Sat. Fadal, fadal. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya ya, bentar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Syahrul. ini kan judulnya peradaban profetik Nabi Nabi apa Nabi Ibrahim ya, Mas Ibrahim. Ya, Ini kan profetik ya, profetik maksudnya apa sejarah-sejarah Nabi ya, turun-turun Nabi itu. Sekarang saya mau tanya nih, ya nanya nggak banyak-banyak kok. Kenapa tuh Nabi Ibrahim ya dia dipanggil sebagai bapaknya monoteisme ya. Sedangkan kalau monoteisme kan berarti kan cuma satu ya, tauhid ya. Kan waktu itu Adam juga kan tauhid juga Adam, di zaman Adam. Jadi ada Adam sampai terus Nuh sampai Ibrahim lah gitu kan. Nah, saya sekarang mau tanya no, kenapa ditanya ya, kenapa dipanggil tuh? Dipanggil Nabi Ibrahim tuh bapaknya bapak monoteisme gitu. Ya, itu aja tanya saya itu aja. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, Ustazullah. Hadir Ustaz. Jadi Silakan. tadi kan eh, kita kan kayak asing itu. Apa sih monoteisme itu kan Ustaz? Ya, Nah, ada juga kayak asing gitu. Tapi kan mono tuh kan artinya tuh apa satu kan Ustaz. Mono tuh satu dan theos itu artinya Tuhan ya. Jadi Tuhan yang satu diartiin gitu kan. Jadi eh, dalam artian monoteisme itu keyakinan kepada Tuhan yang satu gitu.
Allah Ya. Allah aja gitu Ustaz, kan. Hmm. Nah, konsep ini disebutkan di dalam tauhid, yaitu meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah, dan segala bentuk penyembahan hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ya. kenapa Nabi Ibrahim ini disebut bapak monoteisme? Ya. Karena beliau beliau ini adalah nabi pertama yang menegakkan kembali Ustaz, eh, pada apa namanya ajaran tauhid secara murni yang di tengah-tengah masyarakat yang tenggelam dalam apa penyembahan banyak Tuhan Ustaz, yang seperti kisahnya bahwa Nabi Ibrahim itu yang apa namanya mempakukan berhala ke yang gede itu Ustaz. Nah, Ya. dari situ gitu. Jadi Ya. dalam banyak kitab suci ini, di dalam Al-Quran, Taurat maupun Injil, Ibrahim ini dikenal pendiri tradisi keimanan yang Maha Esa gitu, gitu Ustaz. Mungkin gitu Ustaz. Hmm. Ya, sekarang yang pertanyaan saya tuh kenapa kok Nabi Ibrahim itu dari mana gitu? Maksudnya petunjuknya dari mana, ya kan? Karena bapaknya aja dia politeisme dia, ya kan? Dia kafir bapaknya, ya si Ajar itu kan. Terus dari mana nih? Maksud saya dari mana tuh Pak Nabi Ibrahim tuh tahu kok ya Tuhan tuh satu, monoteisme gitu. Ada petunjuknya, maksud saya petunjuknya dari mana tuh? Ya Saya beri petunjuk sedikit kenapa? tambahan. Ya, kenapa disebut Nah, bapak monoteisme Bapak, seperti itu? iya. Karena memang kalau kita perhatikan perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, Hmm. beliau tadinya sendirian gitu kan di Babilonia, kemudian berdakwah pada Namrud yang penyembah berhala dan lain sebagainya dan Hmm. orang-orangnya seperti itu. Itu Hmm. berarti beliau menghadapi orang yang punya keyakinan politeisme. Waktu itu beliau sendirian. Walaupun Quran tetap menyebutnya ummah. Kemudian selanjutnya setelah itu beliau hijrah kan ke daerah mana Syam gitu kan, ketemu dengan orang-orang yang menyembah eh, apa namanya bentang benda atau bintang-bintang atau Ya benda-benda berhala. langit, gitu kan? Hmm. Beliau menyampaikan juga tentang masalah tauhid, monoteisme. Bertemu lagi, kemudian hijrah lagi ke Mesir, gitu kan? Demikian, bertemu lagi dengan hal-hal yang bertentangan dengan tauhid dan beliau mendakwakan lagi tentang tauhid, seperti itu. Ah. Ya Ah. kalau kita perhatikan sih dari perjalanan beliau hijrahnya, kemudian dari tantangan-tantangan di hadapan beliau yang selalu berhadapan dengan kaum yang politeisme dan beliau mendakwahkan tauhid atau monoteisme, ini mungkin di antara sebab kenapa beliau disebut bapak monoteisme seperti itu. Selain daripada Hmm. beliau menurunkan banyak keturunan yaitu para nabi yang kemudian menyampaikan tentang monoteisme, beliau juga memang secara perjalanan hijrahnya juga menghadapi berbagai macam kaum-kaum yang politeisme dan beliau mendakwahkan monoteisme gitu. Dalam keadaan beliau waktu itu ya sendirian atau berdua dengan istrinya gitu kan. Jadi ini kan satu Ya. hal yang luar biasa gitu ya. Makanya beliau disebut bapak monoteisme. Allah alam, itu mungkin yang bisa Ya. digali dari satu perspektif ya. Memang di dalam Al-Quran juga ada tuh ya. Jadi ceritanya tuh Nabi Ibrahim tuh dia menung melihat ya pada saat malam dilihat bulan. Iya. Wah ini Nah, nih Tuhan saya nih, gitu kan? Kan ceritanya iya, gitu iya. tuh dalam surat tuh nggak tahu surat apa surat Ibrahim apa surat apa tuh ya. Jadi dia nggak mau tuh, kok hilang, ya kan? Maksudnya Iya. lenyap itu bulan tuh lenyap. Terus matahari pun ya hilang juga. Kok kok apa namanya? Kok yang berkuasa itu kok hilang gitu ya lenyap ya? Dia nggak demen yang lemak yang lenyap. Nah, saya mau tanya tuh eh, kenapa nih gitu kan? Nabi Ibrahim tuh tahu itu. Maksud saya kan ya Iya, iya. kok iya kok oh ya Allah tuh satu gitu kan? Apakah ya kan apakah ya seperti kalau gini deh dia mimpi ya mimpi suruh bunuh anak mana ada kan benar nggak Tiba-tiba bunuh begitu ya. anak iya ya nggak sampai begitu ya kan Iya, oh betul. dia karena dia tahu dia yakin ya kan Iya, nah iya. keyakinan itu di mana ada gak Dari mana gitu ya? kira-kira ada gak surat yang apa ya surat ke apa atau hadis yang apa yang menunjukkan arah dia bahwa itu benar Allah itu satu gitu ya kan dulu kan udah ada belum ini apa qul huwallahu ahad belum belum ya Quran belum Belum, ada belum ya ada tuh.
belum, iya. Belum ada tidak? Makanya nih hebat nih, Nabi Ibrahim nih hebat nih, ya kan? Kok bisa nih kan? Tuh. Ini Jadi contoh nih. ini bagus ya, ini bagus Ustaz. Ya. Saya izin duluan nih Ustaz Abdullah ya, biar nggak lupa nih. Kalau Ustaz, Iya. Jadi yang pertama terkait dengan yang tentang Ibrahim melihat matahari ternyata terbenam juga, kemudian ternyata bulan hilang juga dan lain sebagainya. Ada dua perspektif setahu saya di ayat-ayat ini. Sebagian Hah? mufasir itu menjelaskan memahami bahwasanya Nabi Ibrahim memang sedang dalam tahap pencarian kan begitu ya, pencarian tentang Ya. Tuhan. Berarti dia berpikir menggunakan akalnya ya, sehingga kemudian karena akalnya yang kuat tajam seperti itu, kemudian Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai diangkat lah atau diturunkan wahyu kepada beliau gitu kan. Cocok lah untuk jadi seorang nabi itu kan salah satunya adalah memiliki sifat fatonah ya, cerdas seperti itu ya. Ya. Demikian. Nah, Sehingga karena kecerdasannya beliau inilah kemudian wahyu jadi sebab wahyu diturunkan kepada beliau gitu kan. Ini menurut satu perspektif. positif ya. Perspektif yang lainnya apa ternyata Ustaz, ternyata ayat-ayat tersebut itu adalah seakan-akan Nabi Ibrahim itu sedang ngajak dialog dengan pihak atau kaum yang memang menyembah bintang-bintang pada waktu itu atau benda-benda langit. Jadi seakan-akan seperti bertanya sendiri ke sendiri padahal itu lagi ngajak dialog sebenarnya. Agar Ya. mereka menggunakan pikiran mereka bahwasanya apa yang mereka sembah itu sebenarnya ya berakhir juga gitu. Ya. Benar. Ya kan matahari terbenam, bulan terbenam, ya dan lain sebagainya seperti itu. Sehingga ini adalah gaya menurut sebagian mufassir itu atau sebagian perspektif itu ini adalah gaya Ibrahim dalam melakukan penetrasi tauhid kepada kaum ini gitu. Ya Ya. sehingga mereka jadi berpikir oh benar juga nih apa yang dikatakan Ibrahim gitu kan. Jadi istilahnya Hmm. seperti ungkapan-ungkapan dan dakwah yang sifatnya persuasif gitu dengan Ya. tidak represif kemudian langsung di produk kalian itu salah, kalian itu nggak benar, nggak becus, kalian nggak bodoh apa menyembah bintang-bintang nggak. Tapi beliau dengan gaya seperti itu gitu. Nah, ini masya Ya. Allah ya. Kalau dari perspektif ini bisa jadi itu hal yang bagus juga dalam fikih dakwah dan juga ada insight baru nih buat kita. Ini satu perspektif. Sehingga di sana Ya. mungkin dari dua hal itu tuh. Sehingga beliau satu ya beliau pasti karena dari wahyu gitu kan sehingga langsung beriman gitu kan dan lain sebagainya. Yang kedua memang karena beliau layak untuk dapat wahyu karena memang cerdas gitu kan. Ya. Dan yang ketiga ayat-ayat tersebut ternyata itu bagian dari dialog gaya beliau ketika berdakwah kepada satu Ya. kaum yang menyembah benda-benda langit. Allah alam. Benar. Ya benar. Memang eh, saya juga kan suka baca juga tuh ayat-ayat tuh. Jadi dia mimpi, ya kan? Dia kan mimpi kan, ya mimpi suruh bunuh anak ya kan? Itu ilham apa tuh? Apa ya? Wahyu ya, Bentuknya wahyu berarti. wahyu ya. Nah, berarti pada waktu itu ya Nabi Ibrahim berarti sudah ini ya, sudah bertauhid ya sama Allah ya. Ya, Ya kan dengan ya, sendirinya dong ya kan dia ya dapat betul. inian dia berani ya kan, mau bunuh karena Allah gitu kan Iya, betul. ya Iya, ya ya mau itu semua juga benar yang dari sana iya, juga apa perspektif dari yang lain juga benar dari betul. dari kaumnya kan oh dia mengatakan bahwa oh ini adalah bapak monoteisme benar itu ya kan cuman kalau saya juga pikir wah dari mana nih ya kan kalau kalian Nabi Musa aja mau lihat ya kan Nabi Musa loh. Nabi Musa kan Nabi Ibrahim dulu kan? Nabi Musa Iya, kan? betul. Iya, Nah, itu kan apa namanya? Perbedaannya berapa tahun ya? Ya kan? iya, Ibrahim udah tauhid dia. iya. Musa belum tauhid. Belum, ya kan? Nah, itu maksudnya ya mungkin Allah tuh yang punya ininya. Allah punya punya urusan ya kan? Jadi Iya. saya rasa begitu benar ya. Dengan apa perspektif yang lain-lain ya. Tapi kalau kalau menurut saya sih gitu tuh. Kok dia dapat ilham kok yakin gitu ya mimpi ya Kalau kita enggak ya perhatikan kalau kita perhatikan secara historis, Pak, Ustadz ya, Hah? ya Hah? tentunya ketika beliau bermimpi tersebut, ya tentu sudah menjadi seorang nabi dan rasul kalau Nabi kita perhatikan, ya ya karena posisinya benar ketika punya Ismail itu kan posisinya udah ya punya dua istri berarti kan, malah ya yang mana ya ya tentu udah beriman, tentunya udah menjadi seorang nabi dan rasul gitu, sehingga ya, lihat dari sisi ya. historis berarti beliau tuh melakukan penyembelihan memang beliau yakin itu bagian dari wahyu gitu.
Karena secara Iya, historis aja itu kejadian setelah beliau menjadi seorang nabi dan rasul gitu kan. Dan benar, kalau benar. kita perhatikan hadis kan berkenaan tentang bahwasanya mimpinya para nabi itu hak, seperti itu adalah kebenaran. Sementara Ya, mimpinya kita orang biasa itu 1/46 kenabian gitu kan. Ya iya, bisa jadi demikian. Karena ya itu memang bagian dari wahyu gitu. Allah iya, alam. iya. Barangkali yang lain Ustadzullah Iya, silakan. makanya makanya di Ka'bah ada inian ya, makam Ibrahim ya, tempat injaknya dia ya, Ya, injaknya tempat. ya. Itu berarti Penjaga kan membangun ya, Ka'bah itu, ya. berarti kan itu kan menunjukkan bahwa benar dia tuh apa namanya yang saya tanyakan tadi bapak monoteisme ya. Oke, makasih Ustaz. Makasih Ustaz. Makasih ya. Sama-sama, Betul. Masya Allah, Ustaz Syarul. Izin Assalamualaikum. sedikit Ustaz menanggapi Fadol, tadi. Fadol, Masya Allah. Dengan siapa Ya, nih? Masya Allah terkait dengan Ustaz Ahmad ya. Fadol. Silakan Ustaz. Nabi Ibrahim yang apa namanya melihat bintang bulan itu dah, sehingga mendapatkan tauhid ya. Kalau kita lihat dari ayatnya itu di surah Al-An'am ya ayat 74 75 dan di Empat ayat ya. yang ke-75 itu di situ jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh. Jadi di situ demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda Ah, keagungan. Ya, jadi di sini sepertinya agak jelas ya bahwa memang Nabi Ibrahim sampai mendapatkan keyakinan itu memang karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah yang mengarahkan gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Dan terkait dengan bapaknya itu Azar ya, dikatakan tadi kalau dari apa namanya ayat yang tadi itu ah. ulama mengatakan sebenarnya Azar itu bukan bapaknya tapi itu pamannya. Nama bapak yang aslinya itu namanya Tarikh ya kalau nggak salah seperti itu. Adalah Ya, gitu itu ya. bisa dibaca di Ibnu Katsir ya kalau nggak salah. Terima kasih Ah, Ustaz Afwan. ada ya Sama-sama. ininya. Syukran, jazakumullah khairan. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Ahmad Abror. Ahmad Sadiq Abror. Nah demikian ya Ustaz Syahrul. Ya, ya, Ustaz. Ya, Makasih. baik. Masya Allah. Ada lagi silakan. Para asatidzah, ustadzat, silakan. Tidak usah malu-malu. Insya Allah nanti bisa dijawab Ustaz Abdullah nih. Untuk Mas Ustaz. Ya, Masya Allah. Ustaz mau nambahin boleh? Silakan Ustaz. Alan alan. Fadal. Boleh silakan tafadhal. Itu ya tentang teladan Nabi Ibrahim. Ini nambahin aja dari Ya, beberapa kitab. Di Masya Allah. antaranya di Riyadhus Shalihin, di Duratun Nasihin dan lain-lain. Kenapa beliau Masya Allah. mendapatkan gelar Ibrahim, Abu Rohim, bapaknya kasih sayang gitu kan. Oh iya Sampai betul. mendapatkan julukan Khalilullah itu kan Al-Khalil gitu. Ya. Karena beliau saking sayang sama umatnya, tidak pernah makan nasi sendirian. Jadi beliau ini adalah satu-satunya Masya makhluk Allah. mungkin yang tidak pernah makan sendirian. Bahkan kalau pengen makan, kalau kita kan mohon maaf ya kalau ada makanan enak nih, wah makanlah kita bahkan langsung ya Ustaz ya. Iya, Kalau iya. Nabi Ibrahim ini beliau nyari sampai 2 kilo itu satu marhalah itu, marhalah 2 kilo ya. Sampai Masya Allah. mencari 2 kilo orang untuk menemaninya makan nih. Ayo Masya Allah. makan bareng gitu. Sampai segitunya. Apa Nyari ya. namanya? Ya nyari temen gitu, nyari orang bahkan sampai jauh jalan kaki supaya makannya nggak mau sendiri harus bareng gitu. Masya Allah. Maka dalam Al-Qur'an kan dipuji itu kan innahu la raufur rahim itu kan raufur Betul. rahim. Itu orangnya lembut dan dan kasih sayang gitu kepada sesama itu. Disitulah diantara masuk juga itu ke topik kita ini kulminasinya itu mungkin di situ diantaranya saking sayangnya. Maka Ibrahim Betul. gelar Abu Rohim katanya. Kalau Masya kata Allah. beberapa kitab itu ya, bapaknya yang suka penyayang, bapak yang paling Kasih sayang. penyayang gitu. Maka saking lembutnya itu beliau dikasih doa oleh Allah pamungkas itu kan wa izi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atamahun
qala inni ja'iluka linasi imama qala wa min dzurriyyati itu karena dicoba dengan beberapa cobaan beliau berhasil. Nah, di antaranya itu sifat yang paling mulia itu adalah sifat Abu Rohimnya tadi. Adapun Masya perintah Allah. menyembelih, ya pertanyaan Ustaz Sahrul tadi tentang kenapa beliau mimpi disembelih anaknya gitu kan, yang tidak dialami oleh nabi-nabi lainnya gitu. Ya. Ya Ustaz ya. Ya, Jadi betul. Ya. ini ada dua kaul. Kalau secara sejarah dan secara sufi ya, sofistik lah jawabannya. Kalau secara sejarah, beliau ini dulu karena saking sayangnya beliau kepada umatnya, dipujilah oleh kaumnya bahwa beliau adalah orang yang paling baik kan di kaumnya. Sampai beliau bicara kayak gini, jangankan binatang kata Nabi Ibrahim, jangankan onta, jangankan kambing, andaikan aku punya anak akan aku sembelih itu untuk Allah katanya gitu. Nah, Itu keceplosan. ya, ya. Nah, makanya Ya, ya, ya. jangan keceplosan saat kita saatnya doa itu kadang terjadi gitu kan. Ya, walaupun itu baik ya. Nah, Nabi Ibrahim juga sama berkata kalau jangankan itu anak pun saya kurbankan. Makanya terjadilah ketika beliau punya anak, ingat ditagih janjinya oleh Allah, kan dulu engkau pernah bilang Ibrahim, ada tuh di kitab juga itu. Ya, Engkau betul, dulu betul. kalau punya anak akan dikurbankan kan. Nah, sekarang aku tagih janjimu gitu kan. Oh iya, itu diantaranya saya yang pertama saat. Sedangkan kalau dari kajian sufistik gitu kan, perintah penyembelihan itu adalah ibarat penyembelihan hawa nafsu, Ustaz. Jadi semua nabi, semua wali itu katanya pasti pernah bermimpi disembelih. Disembelih apanya? Disembelih hawa nafsunya, Ustaz. Sembelih supaya tadi sudah hilang tuh hawa nafsunya, hanya Allah dia dalam hatinya itu hanya Allah lah. Disembelih tangannya, ibaratnya seperti itu katanya. Jadi proses penyembelihan menurut sufi itu adalah bahwa sifat kebinatangan yang disembelih itu. Jadi kebahagiaan bagi semua nabi, bagi seorang wali itu apabila sudah bermimpi disembelih, berarti sudah apa? Berarti sudah plong gitu. Sudah alam nasroh lah dadanya itu. Tidak lagi ribet dengan dunia gitu. Udah Allah di hatinya gitu. Nggak doikun lagi ya, doikun. Jadi terinspirasi, Masya Allah, betul sekali Ustaz Nur ya. Jadi terinspirasi, hal-hal yang sederhana Nabi Ibrahim tuh sisi sosialnya yang tinggi dan sayangnya tinggi ya. Seperti memuliakan tamu ya. Ya kalau misalnya kita perhatikan di surah Adz-Dzariyat itu ada ayat ketika para malaikat itu datang bertamu, padahal para malaikat ya. Waktu itu cuman Ibrahim belum tahu kalau itu para malaikat, cuman faragha ila ahlihi faja'a bi ajlin samin. Maka Nabi Ibrahim pun datang ke istrinya kemudian menyuruh untuk apa? Dan membawa apa? Ejlin samin, bi ejlin samin. Ya ini anak ini ya, anak sapi ya, anak sapi yang gemuk. Bayangkan ya, ada tamu yang belum dikenal dikasih anak sapi yang gemuk gitu. Sebagai suguhan. Nah, ini kan luar biasa gitu. Jadi kalau kita mau ale-ale gitu ya. Kalau beliau mah anak sapi yang gemuk ini kan luar biasa gitu. Padahal itu belum kenal dan itu terbukti tatkala tatkala apa namanya makanan tersebut didekatkan justru bagaimana mereka tidak memakannya. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun faujasa minhum khifah dan seterusnya. La takhaf wabasyyaruhu bighulamin alim dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwasanya mereka ini adalah para mukramun, para malaikat yang tidak mungkin makan gitu ya. Cuman di sini kita lihat Ibrahim nggak tahu kalau belum tahu kalau itu para malaikat, artinya kan tamu karena menjelma sebagai manusia mungkin. Kemudian ya dikasih aja begitu tanpa harus tanya-tanya dari mana, mau kemana, ngapain dan lain sebagainya. Tapi langsung dikasih dengan anak sapi ini kan luar biasa ya. Nggak ada suudonnya gitu. Masya Allah. Itu mungkin sedikit sedikit tambahan. Afwan ya. Lanjut, barangkali ada yang mau menambahkan. Berarti sisi sosialnya tinggi nih. Ya, demikian. Ya. Ya, silakan Ustazah. Barangkali Ustazah belum ada ini suaranya.
para ustadzat, ya, atau para asatidzah lagi juga nggak apa-apa. Saat ini masih berapa kosong nih mendominasi para asatidzah? Silakan, silakan. Lanjut Ustadz, lanjut. Nah, jadi saya menambahin juga nih jadinya Sat, jadi ingat juga nih. Mohon maaf Sat, boleh nggak Sat? Fadol, fadol, Kalau Masya Allah, boleh, boleh boleh, dong. Masya Allah. Kalau ada ustazah aja nggak apa-apa gitu kan. Nah ini kaitannya dengan tasawuf, filsafat Sat. Sekarang filsafat Sat. Nah, Kan dosen kita Masya ini Allah. beliau sangat concern dengan filsafat. Ya seneng lah saya juga kan, senang dengan filsafat lah sama ya. Masya Allah. Ya. Masya Jadi Allah. Nabi Ibrahim ini apa hubungannya dengan filsafat gitu kan? Nah, Kalau kita lihat dalam beberapa karya, Bapak filsafat Yunani itu kan Bapak logika Sokrates. ya, Bapak logikanya adalah Aristoteles katanya. Ya, Sokrates. Bapak logika karena beliau membuat abstraksi pemikiran itu kan dari melebihi fisika, matematika, metafisika, kemudian bikin penelitian deduktif, induktif, empirisme dan lain-lain. Jadi disebut dengan bapaknya logika lah. Kalau kita lihat tadi ulasan yang tadi Ustadz Sahrul ya, kemudian tadi ceritakan oleh Ustadz Sodik juga ya tentang Nabi Ibrahim yang melihat bulan, bintang itu. Itu kan secara tidak langsung empirisme itu. Beliau Ya. mengamati itu kan pengalaman kemudian dijadikan sebuah induksi ya, induktif lah metode penelitian. Oh, ternyata ada yang menciptakan nih semua ini itu. Berarti beliau adalah bapak logika itu kan. Kalau kita sebut dari penelitian beliau empirisme tadi jauh Ya, ya. sebelum Aristoteles. Kalau Aristoteles hidupnya sekitar tahun 500-an apa 400-an Masehi, sebelum Masehi, Nabi Ibrahim kan kurang lebih sekitar 4.000 5.000 sebelum Masehi beliau. Ya. Jadi beliau kalau secara filsafat adalah bapaknya logika. Lalu menambahi juga saya transendennya kulminasinya tadi ya tentang betapa beliau adalah puncaknya kebaikan itu puncak tauhid. Beliau itu dalam sebuah kitab hanya 3 kali berbohong dalam hidupnya katanya Seth. Beda dengan kita Seth ya. Semangat ya. Aduh, beliau itu ketika di akhirat ditanya, "Hai Ibrahim, berikan syafaat kepada umatmu," gitu kan. Beliau bertanya, bagaimana aku mau memberi syafaat sedangkan aku pernah 3 kali berbohong katanya. Aku malu kepada Tuhanku. Dan beliau berbohong satu ketika ditanya oleh Raja Namrud, siapa ini yang cantik ini? Ini padahal itu istrinya kan, Sarah ya. Beliau menjawab, ini saudariku katanya. Nah itu satu pertama. Karena kalau itu bilang itu istriku, dibunuh Nabi Ibrahim langsung dipenggal itu sama Raja Namrud gitu kan. Ya. Karena beliau kalau sudah pengen sesuatu ya harus disingkirkan gitu. Yang kedua beliau berbohong ketika menghancurkan patung-patung itu ketika ditanya oleh Raja Namrud gitu kan. Qala kabiruhum haza. Beliau menjawab, yang paling gede ini yang rusak kan. Qalu ma fa'alta bi alihatina ya Ibrahim. Qala bal fa'alahu kabirum haza fas'aluhum in kanu yantikun. Oh, saya enggak ngancurin yang paling gede kok gitu. Maksudnya kan semua orang kan bingung. Nah, gitu. Kata Namrud, mana bisa patung ngancurin patung lagi lah. Kalau memang nggak bisa ngapa-ngapain, kenapa kalian sembah? Walaupun ini kan logikanya Ibrahim main itu logikanya, walaupun dia masih muda ya gitu. Iya, betul. Nah, kebohong yang ketiga itu ketika wa iza maritu fahuwa yashfin, ketika dia dipanggil oleh raja itu mau dibakar itu, aku lagi enak badan, berarti beliau lagi sehat itu. Aku lagi enak badan, lagi sakit katanya gitu kan. Nah, itu 3 bohong Ibrahim. Jadi beliau hidup 130 tahun hanya 3 kali bohong. Coba kita berapa kali dalam sehari kita berbohong, Masya Allah. Itu kan. Oh, Ustaz. Masya Allah, syukran, Masya Allah. Saya penasaran. Satu ya. Banyak insight nih bagi kita semuanya. Ya, silakan barangkali yang lainnya. Untuk menambah insight. Kalau dan saya boleh seterusnya. menambah juga ada yang Bapak ayat Al-Quran itu juga Masya Allah, ahlan, ahlan. Silakan. ilmu Ustaz. pendidikan dalam berkeluarga kalau kita cermati dari Al-Quran ya. Nabi Ibrahim ini ya betul Abu Rahim juga tadi.
Jadi mengajarkan kita itu jadi bapak itu jangan jahat ya, Masya Allah. jangan jahat, jangan beralaskan pendidikan terus sampai jahat. Kalau Ibrahim itu kurang alim apa, kurang pintar apa, manggil anak aja ya bunaya, gitu ya, ya bunaya. Saat panggil, dul, dul, mat sini mat lah, ini kan gitu beda. Nabi Ibrahim memanggil dengan ya bunaya. Terus juga di sini juga Nabi Ibrahim eh ini arafil manam, ani adbahuk, fangdur mataro, fangdur mataro ini satu sisi memang mengajak Ismail untuk musyawarah. Artinya segala sesuatu itu ya, walaupun Nabi Ibrahim ini tahu akan kebenaran mimpi tadi, tapi tetap ngajak dialog, bisa juga mengajak dialog atau juga kepingin mempertanyakan, mengetes si Ismail tadi. Tapi kita lihat selanjutnya apa? Hasil didikan Nabi Ibrahim, jawabannya juga enak. Qala ya abati. Nggih, Pak, bahasanya. Jadi karena hasil didikan Nabi Ibrahim yang begitu mengena di hati, ya bunaya dibalas dengan Ismail, ya Ya abadi. abadi. Ya abadi kalau dalam bahasa Arab itu, do bapakku, bapakku, tapi dengan nada yang enak didengar loh. Nggih, Pak, lho ora ngono. Maksudnya ya kok enak lah bahasanya. Ya abadi dengan enak atau ya papa, jadi pokoknya dengan bahasa yang enak. Di sini juga mengajarkan bagaimana kita mendidik anak ya. Jadi pondasi-pondasi tentang apa pendidik anak juga diajarkan oleh Nabi Ibrahim, yaitu tentang kasih sayang, baik itu secara lisan ataupun zahirnya juga secara batini dalam bentuk Nabi Ibrahim ini mengetes keimanan Ismail sudah sampai mana ke anak saya ini, gitu ya, imannya. Demikian yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Masya Allah, syukran, jazakumullah khairan. Ustaz Abdul Muiz, insight lagi buat kita semuanya ini. Silakan yang lainnya Sebelum barangkali. sebelum apa ya? Sebelum penutup saya nanya juga ya. Baru pertama saya nanya nih. Masya Ini Allah. ya Silakan, Pak. nanti nggak keburu saya bertanya kan. Jadi Aja tentang Ibrahim yang apa namanya kisahnya yang sangat positivistik ya, positif. Ya, Eh, Masalah hormatnya anak terhadap orang tua. Sekarang saya mau antitesisnya. Bagaimana iya. pendapat makalah yang di Surah Maryam 41, 42, 43. Di Maryam itu kan ada beberapa tokoh-tokoh ya. Ya. Cerita tentang Maryam. Tentang saya sendiri juga ada di Maryam ya. Zakaria kan. Oh iya. Maryam, Zakaria di situ. Kemudian Isa. Kemudian Ibrahim. Habis Isa itu langsung Ibrahim tuh. Coba lihat ayat 40 untuk 41 ya. 41. 40, Ya. 41, 42, 43. Sementara di ayat-ayat lain, manusia itu wasainal insan biwalidayhi ihsana. Anak itu harus berbuat baik kepada orang tuanya. Termasuk tadi disebut Pak Abdul Muiz ya. Apa Ya. namanya? Ya abati, ya Ya. bunaya, intinya berbuat baiklah, nggak boleh kasar lah sama orang tua. Ya. Nah, ini antitesisnya lain nih, dia Maryam ini. Ibrahim ini memaksakan kehendaknya supaya orang tuanya harus ikut kata dia. Kalau orang tuanya nggak ikut kata dia, orang tuanya adalah sesat. Ya. Apa pesan moral yang bisa ditangkap dari eh, cerita Ibrahim? 41, 42, 43, 44 nih. Silakan pemakalah. Baik, Masya Allah. Izin pada saya ini. 41, 42, 43, 44 ya. Kalau kita baca, Wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Dan ingatlah di dalam Alkitab, yakni tentang Ibrahim, bahwasanya beliau ini adalah yang siddiq, yakni yang jujur, yang terpercaya dan seorang nabi. Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Tatkala berkata pada bapaknya ya abati. Nah, Masya Allah. Ini kalimatnya abati juga ini, wahai bapakku, bapak kesayanganku. Lima ta'budu, kenapa engkau menyembah atau beribadah ma la yasma'u wa la yubsiru, pada apa yang tidak mendengar dan tidak melihat. Wa la yughni anka syai'a, dan sama sekali enggak putus sedikit pun gitu, atau enggak bisa apa-apain gitu. Ya abati, kemudian beliau ini lagi ya, bicara lagi. Ini kan seakan-akan berarti sedang ada dialog dengan bapaknya. Satu sisi dialognya itu kalau kita perhatikan adalah
dialog yang dengan nada yang lembut mungkin karena kalimatnya ya abati. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi. Sisi lain beliau menyampaikan bahwasanya beliau dapat ilmu atau dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain beliau harus berdakwah, sisi lain beliau menghadapi orang tua. Dalam hal ini paling tidak eh, orang yang lebih tua dari beliau ya, entah itu pamannya, entah itu bapaknya. Inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika, yang tidak datang kepadamu tentunya. Fattabi'ni, maka ikuti aku. Berarti ada penilaian tugas juga kalau kita perhatikan dari beliau, ya ini untuk mendakwahi bapaknya ini agar mengikuti beliau. Fattabi'ni, maka ikutilah aku. Ahdika siratan sawiyya. Aku akan menunjukimu kepada jalan yang lurus. Kalau kita perhatikan di sini, Pak, eh, apa namanya, ada dialog gitu dari beliau, tapi karena beliau itu nggak mau durhaka sama bapaknya dengan nada yang keras atau apa enggak, tapi beliau memilih dengan nada yang lembut begitu dalam menyampaikan dialog tersebut. Tapi juga dengan ilmu dan argumentasi di sini. Ya abati la ta'budi syaitan. Wahai bapak kesayanganku, jangan engkau sembah syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya. Karena sesungguhnya syaitan itu pada Ar-Rahman ini bermaksiat seperti itu. Di ayat selanjutnya ya abati lagi. Ya, Masya Allah. Jadi konsisten beliau mengatakan ya abati. Tidak kemudian ya abi, tidak kemudian ya abah, dan sebagainya. Ya abati inni akhafu an yamassaka adzabun minar rahmani fatakuna lisyaitani waliya. Dan ini menunjukkan beliau memang sayang kepada bapaknya. Sungguhnya aku khawatir, aku takut bahwasanya adab itu akan menyentuhmu gitu. Kalimatnya menyentuh. Jadi adab itu menyentuhmu gitu. Minar rahman, yani adab dari ar-rahman. Fatakuna lisyaitani waliya. Maka jadilah engkau ini justru malah penolong atau pembela bagi syaitan gitu. Nah, kalau sependek yang kami fahami secara literal di sini dari ayat-ayat, tentunya di sini sebenarnya beliau itu berada pada posisi sebagai seorang nabi dan rasul yang harus menyampaikan dakwahnya, termasuk kepada orang terdekatnya itu bapaknya. Di sisi lain beliau juga harus senantiasa memenuhi apa namanya berbakti kepada bapaknya, tidak tidak boleh untuk membentak, tidak boleh keras-keras dan lain sebagainya, sehingga beliau memanggil dengan nada lembut dan juga dengan kalimat-kalimat yang memang tidak apa ya menyakiti seperti itu. Allah alam. Demikian mungkin Pak dari saya pribadi. Mungkin Ustaz Abdullah ada tambahan. Hadir Ustaz. Mungkin aspek umumnya Ustaz. Jadi dalam Tafadhal, ayat tafadhal. itu dijelaskan bahwasanya tokoh utama dari ayat tadi itu Ustaz, bahwasanya Nabi Ibrahim dan ayahnya Ustaz, Azar. Bahwasanya tema utama dalam ayat 414 sampai 43 itu bahwasanya dakwah tauhid Nabi Ibrahim kepada ayahnya, pada orang tuanya. Terus dalam gaya Nabi Ibrahim itu beliau lemah lembut, rasional dan penuh kasih sayang. Bicara Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Apa isi pesan yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim? Bahwasanya menolak penyembahan berhala dengan akal akal sehat dan wahyu. Dan apa nilai nilai moralnya itu? Bahwasanya adab dan kebijakan serta cinta dalam berdakwah. Mungkin segitu. Yang kemudian disimpulkan sebenarnya tidak ada kontradiksi Pak menurut kami terkait dengan ayat-ayat ini dengan ayat-ayat tentang apa namanya berbakti kepada kedua orang tua. Demikian Allah alam bissawab. Itu mungkin Pak. Ya. Apa kemudian kita simpulkan saja Pak dosen atau bagaimana? Ya, silakan ada yang mau bertanya lagi, silakan masih ada waktu. Silakan. Barangkali ada yang bertanya lagi atau mau Izin menambahkan? bertanya, Ustaz Teguh. Maka Masya Allah, silakan. Ustaz Sahroni. Aduh, luar biasa nih Ustaz Teguh nih. Waduh, Nah, biasa-biasa aja, biasa. iya. Sepanjang yang saya tahu, saya juga tidak tahu. Eh, bahwasanya apakah benar Azar itu bapak biologis daripada Nabi Ibrahim? Ada yang bilang paman. Karena nggak mungkin seorang Ibrahim yang bapak tauhid, tapi dari ayahnya bukan seorang pemeluk tauhid la ilaha illallah. Menurut antum Ustaz? Afwan.
Silakan Ustaz Abdullah, barangkali antum mau jawab duluan. Yang lain Ustaz. Ya, saya jawab ya. Boleh, boleh, Ustaz. Boleh. Ya. Memang dari Ibrahim ya, Nabi Ibrahim. Ibrahim ke bawah tuh kayaknya tuh tauhidnya lempeng-lempeng aja tuh. Ya, maksudnya Ibrahim, anaknya Ismail itu semua ada ya kan, sampai ke Ishak, sampai kemana kan, itu kayaknya belum ada pelancengan gitu. Karena Allah juga itu kan urusan Allah ya. Terus kalau Nabi Ibrahim ya, bapaknya itu memang memang apa memang dia apa apa namanya, dia politeisme dia. Dia bukan Islam dia, ya. Nah, makanya di dalam Quran Azar itu ya itu kan memang memang itu kan apa panggilannya itu aja, ya. Kalau memang apa namanya, kalau memang ada tafsir-tafsir lain ya, itu dari mana, ya kan, dia ada urutannya dong kemana-mana. Tapi kalau di dalam hikayatnya ya, waktu ya, waktu Nabi Ibrahim ya memecah apa menghancurkan berhala-berhala itu kan bapaknya di situ. Bapaknya itu tukang situ dia. Bapaknya yang bikin itu, ya. Jadi memang memang benar bahwa apa Az- bapaknya itu apa? Azar itu nama ayahnya atau nama panggilan lain, Ustaz? Kalau di dalam ini, dalam Al-Qur'an apa di mana nih? Al-Quran. Ya, di Al-Qur'an itu bapaknya kan ada ceritanya di situ. Iya, iya, paham. Tadi kan udah ceritain ya abati kan, semua kan gitu kan. Itu kan apa dialog antara bapak dengan anak. Benar, Nah, benar. bapaknya memang nggak disebutkan, tapi di situ kan Azar. Azar ya. Ya. Jadi kalau menurut saya nih, saya nggak tahu juga kan, banyak tafsir ya, banyak tafsir lain. Tetapi kalau saya lihat memang ya Nabi itu belum tentu bapaknya itu Islam, ya. Kalau sekarang bisa tanya, Nabi Muhammad bapaknya Islam nggak? Penganut agama tauhid bapaknya Nabi Muhammad. Islam bukan dia? Ya, ini Muslim. Abdullah, Iya. dari mana taunya? Kan? Nah, jadi bukan begitu, maksud saya gini ya, maksud saya kan ini kan Quraisy tuh ya. Quraisy tuh kebanyakan kafir semua tuh Quraisy, ya. Pamannya aja kafir semua, ya kan? Ini aja nih apa ngelihat itunya ya, ngelihat apa deret rentetannya tuh ya. Pamannya itu kan nggak Islam, sampai dia meninggal pun dia nggak masuk Islam tuh dia, ya. Saking gimana tuh Nabi Muhammad ke ininya kan, sama juga gitu ya, sama juga Nabi Ibrahim kepada bapaknya, ya. Saya nggak tahu juga ya masa tuh pamannya nggak tahu, tapi kayaknya sih gitu, ya kan. Kan itu kan sudah ada apa dialog, ya kan. Iya, iya. Terus jadi yang mengatakan paman, apakah ada gitu, ada bahasa Arabnya tuh ya, ya bukan abal kan, bukan abal apa itu bukan paman tuh, ya kan, ya kan? Ya. Kalau nggak salah amma ya, kalau nggak salah ya. Saya rasa gitu ya. Makasih, Ya, saya ada masuk kira Ustaz. ya. Masya Allah, syukur Ustaz. Mungkin sedikit tambahan berkenaan tentang ayahnya Ibrahim alaihissalam. Memang mayoritas mufassir itu seperti Tabari, Al-Qurtubi dan lain sebagainya menyebutkan Ab di sini sebagai namanya Azar memang. Mereka sepakat Azar. akan kalau kebanyakan mayoritas ya. Tapi segelintir dari ulama Syiah, kemudian siapa? Kalau dari ahlu sunnahnya adalah Imam Asyuyuti ya, dalam Durrul Mansur itu menyebutkan bahwasanya Ab di sini, bapak di sini dalam Al-Quran bukan selalu berarti ayah, dan tapi bisa juga paman, bisa kakek, bisa siapa gitu. Yang itu Oh, ada apa namanya? Ada kaitan tentang mas keayahan dalam artian kekalian dan sebagainya seperti iya. itu. Ini Iya. perspektifnya Imam Asyuyuti dan juga yang Baik, lainnya seperti itu. Sementara kalau baik. mayoritas mufasir sih memang menyebutnya azar.
Kalau tradisi Yahudi, Nasrani memang menyebut nama ayah kandung beliau itu Terah atau Tarikh gitu. Terah Iya. atau Tarikh. Jadi kalau lihat dari data eksternal dari Israiliyat memang namanya Tarikh atau Terah bahasa mereka. Tapi kalau lihat dari para mufasir, mayoritas mufasir yang ada di kita, data internal kita, Azar memang ayah kandungnya. Tapi kalau misalkan sebagian dari ulama kita seperti Asyuti dan beberapa yang lainnya menganggap Iya. bahwasanya tidak selalu ayah. Berarti memang ada peluang selain ayah pun masuk ke dalamnya. Karena memang tidak secara literal dan tidak secara literal Al-Quran menyebutkan siapa namanya. Hanya menyebutkan kalimat ya abati saja gitu kan. Tidak disebutkan namanya secara literal di dalam Al-Quran. Sehingga terjadi ada peluang pada pendapat di sini seperti itu. Demikian Allah alam bisawab. Syukran, Ustaz. Allah. Izin Mau menambahi ya, nambahin izin Ustaz, boleh menambahi, Ustaz? Masya Allah, Masya izin Allah. menambahi. Oh ya, Enggak, enggak. Begini ya, Silakan. kalau Selama kita meyakini bahwasanya azar ataupun hadis yang mengatakan mengatakan Bapak Nabi itu di neraka, kalau kita manis secara letterlek ya, itu nanti bertentangan dengan akidah sunnah wal jamaah. Bahwasanya bapak-bapak Nabi sampai Nabi Adam itu semua termurnikan dari kesyirikan. Ya, kalau kita meyakini bahwasanya azar itu bapaknya Nabi Ibrahim, itu nanti kita bermasalah secara akidah sunnah wal jamaah. Karena Yes. finar. Ya, saya mendapat informasi dari Syekh Mutawalli Asy'arawi, bisa dilihat di YouTube-nya. Memang Anda bisa kembali ke YouTube, ada Syekh Mutawalli Asy'arawi, dia punya tafsir sendiri juga. Ya, saya hanya kurang lebih pemahaman seperti ini. Di saat menafsiri wa idh qala Ibrahimu li abihi azar. Azar. Ini secara letterlet sebagaimana saya menambahkannya di Muhammad Teguh, Mas Muhammad Teguh Azhar tadi. Seharusnya perkataan ini cukup li wa idh qala Ibrahimu li abihi tanpa menyebutkan azar. Ini sudah cukup. Karena azar itu siapa kok? Penting banget disebutkan. Ya, ini secara letterlet dulu. Kalau Syekh Mutawalli menangkan ini bi'tibari ilmu uslubil Quran. Jadi dengan perspektif makna jantungnya Al-Quran. Bukan letterlek ya. Ini saya ulang lagi, bukan letterlek tapi uslub bil Quran. Anda kalau paham Al-Quran ini jelas mengandung unsur sudah mengatakan li abihi, kok azar disebutkan? Seberapa penting dia? Seharusnya kan wa id qala Ibrahimu li abihi cukup, atau li azara saja cukup. Tapi Allah mengatakan li abihi azar. Ini ada sesuatu ini, ada sesuatu. Begini loh. Secara disiplin ilmu usulubil Quran ini ada sesuatu, Pak. Akhirnya iya, jelas ini bukan semata-mata terus kalau cukup gini aja, kalau enggak ada sesuatu wa id qala Ibrahim li azar atau li abihi cukup. Ya. Pak ya, ini usulnya tidak ada di letterlek, Pak ya. Enggak bisa secara literal, tapi letterlek di saat Anda sudah banyak membaca tafsir Al-Qur'an, Anda akan terbaca hatinya itu ada sesuatu gitu, Pak. Nah, ini digabungkan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dipastikan ini bukan bapaknya. Karena kalau Anda meyakini azab itu bapaknya, atau meyakini hadis Nabi mengatakan bapak saya juga di neraka, itu bermasalah, kontradiktif dengan pemahaman pemikiran Ahlussunnah wal Jamaah. Yang mana mengatakan turunan Nabi Muhammad SAW sampai ke atas semua itu mutahhirin anis syirki. Ya. Makanya ini bihasabi uslubil Quran. Ya. Ini Syekh Mutawalli Asy'arawi bukan saya loh ya. Saya hanya meneruskan saja. Anda bisa kembali ke YouTube-nya Syekh Mutawalli lebih lengkap. Itu saya menambahkan dari kami. Maka mohon maaf ya, hati-hati di saat kita meyakini bahwa azar itu benar-benar bapaknya, itu bahaya. Bahaya secara akidah, Pak. Bahaya banget. Akan kontradiktif dengan pemikiran Ahlussunnah wal Jamaah. Itu dari saya, silakan kembali ke YouTube-nya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Terima kasih Ustaz Nuis. Tapi apa nih saya luruskan dulu nih Ustaz Nuis ya. Jadi dari tadi itu saya menjelaskan, kapasitas saya hanya menjelaskan perbedaan pendapat saja. Jadi tidak kemudian menentukan salah satu atau keberpihakan saya pada salah satu pendapat, enggak. Jadi tadi kapasitas saya hanya menjelaskan tentang perbedaan pendapat berkenaan tentang azar ini siapa gitu aja. Ya. Jadi literatur yang didapatkan itu aja. Jadi bukan menunjukkan keberpihakan saya ke pendapat yang mana, enggak. Jadi
apa namanya itu tatkala apa namanya itu disangka bahwasanya saya memahami salah satunya, ya ini saya kira belum tepat untuk diarahkan ke saya nih. Karena hanya menyatakan tentang itu aja, apa namanya, perbedaan yang ada di kalangan mereka seperti itu aja. Dan saya tidak menentukan salah satunya kan, menjadi kecenderungan saya kemana. Enggak, demikian. Ya, Karena aman memang Ustaz, ini aman. ruang diskusi ya memang saya pun pasti akan mengembalikan kepada masing-masingnya ya, terkait dengan masalah keyakinannya seperti apa, karena ini ruang diskusi gitu. Sehingga saya hanya menyebutkan perbedaan yang ada aja gitu aja. Baik. Demikian, Ustaz Luis. Barangkali bisa di mafhum insyaallah. Insyaallah, insyaallah. Nambahin Ustaz, sedikit Ustaz. Silakan. Mengenai terminologi anak dan bapak ini dalam Al-Quran Ustaz. Masya Allah. Kan tadi tafsir itu kan bil ma'sur ya, Quran dengan Quran ya. Ada ayat dalam surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab itu juz 21 22, ini juz 22. Pokoknya pojokan kedua lah Ustaz. Itu Ustaz. Bahwa dalilnya ini bismillahirrahmanirrahim. Falamma qada Zaidum minha watarong zawwaznakaha likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji adyaihim idza qada minhunna watara. Jadi ini kisah tentang Zaid bin Harisah yang disebut dengan Zaid bin Muhammad. Bahwa Zaid bin Harisah ini kan menikah dengan sepupunya Rasul yang cantik jelita, Zainab binti Jahshin. Kemudian Zaid menceraikan Zainab karena selalu merasa nggak inferior lah. Zainab itu suku Quraisy, Zaid bukan suku Quraisy. Gitu. Akhirnya walaupun amsik alika zauzak gitu kan, nggak bisa. Udah berkali-kali dicoba ditahan nggak bisa. Mungkin tadi akhirnya turunlah perintah agar diceraikan. Kemudian diperintah lagi Rasul untuk menikahi anaknya, istri bekas anaknya. Nah, di situ Allah likai la yakuna lika harjun fi azwadi adiyazim idza qada minhunna watara. Supaya tidak ada masalah bagi orang-orang Quraisy, bagi orang Arab dan setelahnya untuk menikahi mantan anaknya. Padahal Zaid itu kan bukan anaknya Rasul, hanya anak angkatnya Rasul. Tapi di situ bahasanya adalah anak ya. Jadi dalam artian tidak serta-merta bapak dalam Al-Quran itu bapak benar juga. Tidak serta-merta anak dalam Al-Quran juga itu anak kandung juga gitu. Nah, seperti misalnya dalam Al-Quran dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Millata abikum Ibrahim huwa samakumul muslimina min qablu wa fi hadza liyakuna rasula syahidan alaikum wa takunu syuhada 'alan nas, gitu kan. Millata abikum, bapak agama bapakmu. Bapakmu itu kan bukan bapak ini, tapi bapak nenek moyangmu, bapak moyangmu, gitu kan. Moyangnya. Ya betul. Jadi seperti Abdullah misalnya. Nah, Abdullah itu ngeri juga itu. Kuburannya Said Abdullah itu ada di pintu 8 itu. Kuburannya Said Abdullah itu. Yang kalau kita umroh itu kalau nggak tahu main injek-injek aja itu. Padahal dulu itu Rasul selalu menziarahi bapaknya itu. Itu kan ziarah ke makam bapaknya di Madinah. Kalau ibaratnya itu pintu sebelah kanan itu. Kanan dia pintu 8 kalau itu ya di pagarnya itu. Itu ada kuburannya Abdullah di situ. Cuman dulu mihrabnya dibongkar. Nah, ya, jadi Abdullah meninggal ketika muda. Beliau seperti dia agamanya agama tauhid. Beliau betul agama tauhid. Kalau saya pribadi kalau ditanya saya belum nanya juga kayak itu kan ke guru tasawuf tentang masalah azhar ini. Nanti saya PS saya tanya Masalah. Nah, ini apa namanya azhar ini kalau menurut Ibnu Abbas bukan bapaknya gitu loh. Ibnu Abbas dan saya meyakini Ibnu Abbas itu kan turjumanul Quran ya, gelarnya dari Rasul kan. Setiap sahabat itu kan punya gelar-gelar. Gelarnya Ibnu Abbas kan turjumanul Quran. Gelarnya Ubay bin Ka'ab kan Sayyidul Quran. Nah, jadi maaf. Bagi-bagi dong bapaknya gitu kan. Maaf. Jadi boleh jadi yang tadi disebutkan tadi itu kan bapak di situ bukan bapak kandung memang. Kalau kata Ibnu Abbas itu kan itu adalah paman.
sebagaimana orang Medan, mohon maaf dosen, saya pribadi kan orang Medan juga, Marga Nasution ya, istri saya itu ya. Jadi seorang paman itu akan menganggap ponakannya sebagai anaknya sendiri. Jadi ketika pernikahan, bapaknya duduk manis, yang sibuk itu pamannya, diwakilkan oleh pamannya. Bahkan ada kaitan marga paman itu lebih dominan gitu kan, di antaranya. Jadi paman ini selaku wali nikah lah, bisa apa namanya itu, paling sibuk lah, wakil bapak lagi ibaratnya. Dianggap anak sendiri lah oleh paman ini. Itu seperti itu. Boleh jadi Ibrahim ini alaihissalam adalah, harus teliti lagi ya. Iya. Apakah ini apa namanya, anak kandung biologis itu kan, atau ponakan Iya. biologis, atau anak angkat gitu. Iya. Jadi Azhar, nanti pertanyaan ini saya tanyakan ke guru saya, Seth. Saya Masya Allah. apa namanya, saya Iya. perlu nanya beliau nih, penting nih gitu kan. Iya. Ini PR, belum pernah jadi dibahas PR sama nih. beliau juga nih. Azhar ini Ini siapa gitu kan. urusannya panjang nih urusannya nih. Nah, jadi Udah ya, tadi cukup berarti ya. kembali Ya ya cukup. cukup insyaallah. Masya Coba. Allah. Cukup. Syukran, Baik. syukran. Jadi kesimpulannya apa tadi? Kesimpulannya berarti bisa paman lah ya. Ya. Karena kalau seandainya orang tua, masa anak nyuruh orang tua Iya, betul. fattabi'ni ahdika siratan sawiyah kan? Betul. Iya kan? Iya, betul. Ya, kata-kata apa tadi? Orang tua itu kadang ya dalam tradisi di Sumatera juga kadang gitu. Ada ayah muda, ada ayah tua gitu. Tapi itu secara hermeneutik saja. Oke, yang saya simpulkan begini ya. Kalau terjadi seandainya Ibrahim itu hidup di konteks keindonesiaan sekarang ini, Ya. sudah dapat dipastikan Ibrahim akan melanggar Undang-Undang KUHP 406. Coba di Kenapa tuh? googling aja ya, 406. Uh, Kitab Undang-Undang Hukum Perkara 406 itu yang dilakukan Ibrahim. Dalam konteks Indonesia sudah pasti Ibrahim itu dipenjara. Ya sama misalnya Pemakalah itu pergi ke Bromo, kemudian rusak ada sesajen di situ, itu sudah namanya penistaan agama itu. Perusakan Oh, tempat-tempat iya, ibadah iya, itu. iya. Iya, Karena iya, sudah iya. keyakinan turun-temurun ya, em, di masyarakat Mesopotamia, Babilonia tempat Adam tinggal itu udah bertahun-tahun nenek moyang sudah menjadi keyakinan mapan. Tiba-tiba datang Ibrahim merusak, menghancurkan patung, maka dia kena KUHP tuh 406, masuk penjara tuh. Kalau dalam konteksnya Indonesia, kan lagi konteks Indonesia. Kalau dalam RPS ya di kolom keempat itu inti dari sejarah peradaban Ibrahim itu yang pertama kan masalah ilmu dalam pandangan Islam, ilmu dalam pandangan modern. Islam ada dijelaskan juga ya secara tracingnya tadi dari Yahudi dijelaskan di makalah itu ya. Ibrahim bapak dari semua agama, ada Yahudi, kemudian Kristen, kemudian Muslim ya. Yang kita katakan ini adalah konsep monoteis. Ya, nenek moyangnya adalah Ibrahim, mengajarkan intinya ini agama. Agama, agama itu adalah pesan Tuhan kepada manusia supaya ada moral di situ. Manusia itu harus dimasukkan yang namanya unsur moral. Sehingga dalam makalah ini ilmu itu terbagi dua dia, perspektif Islam dan modern. Kalau Islam yang dibawa Ibrahim ini, Islam itu ilmu itu lebih kepada valen, value laden ya, bukan valen, value laden. Apa value laden? Value laden itu kalau dalam penelitian teman-teman nanti itu lebih kepada kualitatif lah. Value laden itu syarat dengan nilai. Ilmu itu harus syarat dengan nilai. Eh, Ilmu itu harus masuk di situ unsur agama, harus masuk di situ unsur ideologi, unsur keyakinan. Jadi ilmu itu tidak bisa berdiri sendiri, harus ada nilainya. Nah, kira-kira gitu. Kalau dalam Hmm. konteks Islam. Tapi kalau dalam konteks modern, setelah digaungkan humanisme di Barat itu, ilmu itu harus positivistik, ya, bebas nilai, tidak ada nilai. Misal contohnya antara ilmu yang bebas nilai dengan yang syarat nilai. Orang-orang modern misalnya dalam konteks ilmu ekonomi, dalam ekonomi yaitu ilmu ekonomi. Peruntukannya untuk kepentingan kelompok. Kalau tidak ada nilai di situ, ya, kalau tidak ada nilai di situ,
Ya ekonomi itu ya hanya segelintir menguntungkan kelompok saja. Ya, ya ilmu ekonomi. Tapi kalau dimasukkan unsur nilai, bagi pikirannya bagaimana ekonomi itu harus terbagi secara merata. Harus ada unsur-unsur manusia universal di situ. Maka muncullah eh, ide-ide tentang komunis atau sosial. Ah ini yang banyak salah paham nih. Komunis katanya adalah salah satu pemikir yang tidak benar. Itu komunis itu dari hadirnya dari situ. Value laden sebenarnya. Harus ada nilai di situ. Dulu orang-orang ya, bahkan dalam apa namanya pra Arab ini, orang tuh mengenal riba. Orang bisnis dengan ekonomi mengenal riba. Coba bisa dilihat beberapa referensi itu. Nggak ada yang namanya dalam ilmu ekonomi itu eh, orang penyewa, ya, orang yang tidak ada tanah itu dia untungnya lebih besar, tidak. Pasti pemilik tanah yang lebih besar. Nanti istilahnya ada borjuis sama protar ya, tidak ada. Kemudian dengan adanya masuk unsur-unsur agama, ideologi, maka orang-orang yang tidak memiliki harta benda, ya, kita katakan ya, ya seperti orang-orang yang memiliki tanah, kemudian memiliki pemilik modal yang besar, ini masuk unsur ideologi di situ. Harus dimasukkan yang namanya kepemilikan bersama, alat produksi bersama. Ini kan kalau kepemilikan alat produksi bersama kan sudah masuk ke namanya dalam ekonomi itu kan komunisme. Komunis kan itu dia. Komunis itu menuntut ya, ekonomi itu harus ya sama-sama merasa tidak tidak ada kelas di situ, kelas bangsawan, kelas budak gitu. Abdul Muiz misalnya punya apa namanya alat produksi, ya, kemudian punya pekerja, itu ada kelasnya. Kelas misalnya pemilik produksi, bangsawan yang punya uang, kemudian pekerja, kelas pekerja itu kan kalau tidak ada dibatasi nilai di situ, ya ilmu ekonomi itu begitu ekonomi. Yang ekonomi itu ya keuntungan ada di situ. Kalau agama masuk di situ syarat nilai, ekonomi itu harus berbagi, gotong royong. Jadi antara si penyedia kerja dengan si diberi kerja itu rasionya dalam misalnya tidak terlalu jauh. Kan gitu deh, itu yang syarat nilai kalau dalam ekonomi. Dalam politik misalnya. Hmm. Dalam politik, ya ilmu politik gitu saja. Ilmu politik dimasukkan nilai di situ. Bagaimana orang dalam berpolitik itu harus memikirkan yang namanya pemerintahan yang bersih. Tidak ada korupsi di situ. Jadi ini intinya. Kemudian mana yang terbaik? Ilmu bebas nilai atau ilmu yang syarat nilai? Nah, ini tidak bisa dijawab dengan jawaban yang tunggal. Ya. Karena dua-dua ini penting. Makanya ada jenis penelitian kualitatif sama kuantitatif tuh. Meskipun nanti anak-anak ilmu Quran tafsirnya paling banyak kualitatif nih. Jadi kalau satu kuantitatif nih meneliti, dia hanya sebatas menunjukkan angka-angka berapa terjadi kemiskinan. Misalnya di Jakarta terjadi kemiskinan masih tinggi, 80%. Di Sumatera 80%. Kemudian di Papua 80%. Jadi angka-angka ini menunjukkan itu hasil hasil ilmu modern gitu. Mengetahui oh ternyata di Indonesia masih tinggi angka kemiskinan. Kemudian what next? Apa setelah itu? Setelah mengetahui bosnya oh tinggi sekali angka kemiskinan. Kalau tidak ada nilai di situ, udah habis. Karena ilmu itu diperuntukkan untuk manusia, maka dipikirkan apa yang dikerjakan setelah itu. Kenapa kemiskinan itu terlalu tinggi di Indonesia? Ah, baru ditilai di sini nilai-nilai di situ. Oh, ternyata kalau dalam Suhuf Ibrahim, ya, Suhuf Ibrahim wa Musa, dalam Suhuf Ibrahim misalnya ada nilai keadilan. Kan dalam Suhuf Ibrahim kan ada nilai keadilan, pemimpin harus adil. Oh, ada kesenjangan keadilan. Gaji antara pejabat dengan tukang sapu misalnya terlalu tinggi itu. Jadi kalau seandainya tidak ada syarat nilai ilmu di situ, wah itu jelas itu udah hanya diperuntukkan itu, udah tahu aja angka kemiskinan tinggi di Indonesia. Terus solusinya gimana? Bagaimana misalnya terbanyak orang-orang terjadi gelandangan, nggak ada nilai di situ, ya udah selesai gitu aja. Hanya mengetahui ya masih tinggi, masih negara terbelakang. Tapi kalau dimasukkan nilai di situ, ada pemikiran di situ, diberi keterampilan supaya mungkin mereka bisa survive. Kemudian dibuatkan rumah tempat, ya sampai dalam pembuatan undang-undang kan fakir miskin dipelihara oleh negara tuh. Coba kalau tidak ada unsur nilai di situ, udah terlantar saja. Yang penting buat undang-undang dalam politik selesai. Tapi kalau ada nilai di situ, fakir miskin itu adalah apa namanya dipelihara negara. Makanya sampai sekarang dipelihara. Bahasanya jadi di apa ya? Mungkin bukan dipelihara, tapi begitulah ada nilai di situ dimasukkan. Jadi nggak bisa dipisahkan di antara kualitatif sama kuantitatif. Nah, sekarang ilmuwan-ilmuwan ini tertantang dengan era informasi sekarang itu mixing nih, mixing method tuh.
memasukkan antara yang value free dengan value laden. Jadi menggabungkan itu dua. Nuklir, ya ilmu nuklir mendapatkan untuk pertahanan negara. Kalau tidak ada unsur nilai di situ, udah sekarang kita sudah tidak ada itu. Udah main Iran kemarin diserang tuh pakai nuklir sama rudal itu udah mainkan nuklir saja tuh. Main nuklir sudah habis semua nih walaupun kita jauh dari tempat perperangan itu kan gitu. Tapi karena PBB itu tidak boleh menggunakan nuklir, nah, ada nilai di situ masuk. Makanya tidak boleh yang namanya membahayakan kemanusiaan secara universal. Makanya sampai sekarang yang perang nuklir itu nggak terjadi itu karena ada nilai di situ. Tapi kalau tidak ada nilai, udah habis. Semuanya kuat-kuatan negara. Di makalah tadi Israel itu menambah kekuatannya itu kan. Ya, sebenarnya bukan motif teologis sebenarnya di situ kan. Motifnya itu memang motifnya itu value free di situ. Value free itu kan lebih kepada industri ya. Bagaimana cara untuk menguasai resource ekonomi ya dengan bertambah perbatasan negara mulai tadi dari Mesir tadi sampai Efrat katanya kan semakin bertambah kekuasaannya maka semakin banyaklah ekonominya dan untuk kepentingan orang-orang yang ada di Israel makanya value free itu lebih kepada kepentingan kelompok. Jadi untuk kepentingan mereka itu motifnya dibuat teologis tapi inti dari semua itu bisnis persenjataan, bisnis tank, bisnis apa lagi ya bisnis semua untuk kekuasaan. Yang diuntungkan siapa? Untuk rakyatnya begitu. Nah, cuma dibuatlah bajunya dengan baju teologis dengan janji Tuhan kepada anak Ibrahim tadi untuk menguasai itu. Tapi yang paling inti dari semua itu ialah ada motif-motif ekonomi di situ. Saya rasa itu aja ya kesimpulan dari makalah ini. Masya Allah. Terima kasih Pak dosen. Barakallahu fiik. Ya, mind-blowing sekali nih penjelasannya. Saya silakan Ustaz Abdullah untuk menutup mungkin. Udah dari satu itu tuh. Begitu ya. Saya silakan antum tutup secara ini aja, tutup majlis. Berarti tinggal ini Ustaz. Tinggal Pak Dokter merevisi artikel dari kita Ustaz. Kalau nggak Insyaallah, di-share berarti tidak ada revisi kan? Tinggal dikumpulkan di ketua kelas. Ya, silakan di closing statement, kemudian dipoto. Mungkin cukup sekian dari kami. Mungkin cukup sekian Ustaz dari presentasi kami. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Sekian dari kami. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipoto. Miftah Sudah Maju dipoto? udah keluar tadi. Tadi sembunyi tadi. Udah keluar semua. Oke, udah keluar semua ya. Ini nomor Miftah Majid. Oke, saya foto ya. 1, 2, 3. Oke, sudah ya. Bentar, Pak. Bentar. Oke, sudah. Semua ya. Tadi absen yang saya share itu masih pertemuan 1 dan 4, Pak Ketua Kelas. Jadi 2, 3 belum Oh saya iya, absen. oh Kan saya gitu buat Pak, tuh pantas banyak yang pertemuan kosong. 10. Nah, yang penting sudah ada di Betul, YouTube. Pak. Silakan lihat di YouTube saja absennya. Ya. Siap. Yang sudah saya absen tuh pertemuan pertama dan pertemuan keempat. Itu aja. Kedua, ketiga belum saya lihat lagi YouTube-nya. Oke, saya rasa itu saja. Ketemu lagi di hari Rabu yang akan datang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya teman-teman.